direkam. Nah, kita bahas dulu soal satu ini. Tentukan gradien kemiringan itu ya. Itu tak lain adalah turunan. Dan tentukan gradien garis singgung pada fx di titik P 2,4. Ini mah di SMA juga udah ya. Tinggal 2x, masukkan x-nya 2 gitu kan. Nah, sementara ini nggak boleh pakai itu. Kenapa turunannya 2x? Dari mana? Turun dari langit. Kalau bisa membuktikan rumusnya, oke. Bahwa gradiennya itu 2x, dimasukkan x 2. Karena belum tahu, kita pakai definisinya dulu. Kadang-kadang nanti di ujian juga ada soal yang harus pakai definisinya. Nggak bisa diturunin pakai aturan turunan. Oke, saya crop aja ya. Jadi kita mulai dari sini. Tentukan ini. Kalau di ujian dibilang menggunakan definisinya, nggak boleh pakai aturan turunan 2x. Definisi turunan itu adalah f aksen x adalah limit. Ini notasinya apa aja ya? Mau delta x, mau h, mau apa? Bebas ini ya. Rujuk 0. Nah, ini definisi turunan. Tambah h min f x dibagi h. Jadi h-nya diganti huruf lain boleh. Ini diganti delta x, asal ini juga delta x, ini delta x. Diganti p menuju 0 boleh, ini tambah p dibagi p. Ya. Nah, ini definisi turunan yang ada di video sebelumnya ya. Nah, ini tinggal kita hitung aja. Limit h mendekati 0, fx tambah h, jadi x tambah h pangkat 2 kan? Fx-nya x kuadrat. Hitung lagi. X kuadrat ditambah apa? 2xh min tambah h kuadrat min x kuadrat. Ini bisa kita coret. Oh ya, dibagi h. Ini bisa kita coret. Ini h pangkat 2 tinggal h pangkat 1 ya. Sama dengan limit h mendekati 0, 2x ditambah h itu ya. Yang digantikan nilainya h-nya ya. Karena limit h ini. Limit ini variabelnya h, jadi h yang diganti oleh 0. 2x gitu. Nah, kemiringannya adalah gradien garis singgung di 2,4, lain adalah sama dengan f aksen di 2. Sama dengan 2 kali 2. Ya. Ini 2. Ini turunan di x, turunan di 2, ya itu. Begitu? Paham nggak? Paham. Oke. So, lanjutlah ini Mbak. Yang penting ininya, sisanya kan ngitung aja biasa. Oke. Udah ini lewat aja. Ini nggak usah, lewat aja. Dulu saya pakai untuk matematik B. Matematik B itu banyak aplikasinya. Jadi nanti kalau belajar ini dilewat aja ya. Soalnya ini udahlah. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya definisi turunan. Misalkan f sebuah fungsi real, gambarnya mau lingkaran, mau mutar-mutar gimana, terserah ya. Ya lingkaran bukan fungsi. Kalau lingkaran ya dibagi jadi 2 fungsi. Pokoknya ada sebuah fungsi real, bentuknya bebas. Dan x anggota daerah definisinya, tentunya ya harus anggota definisi kalau turunan di x. Turunan dari fungsi f di titik x, notasinya ini
Nanti ada notasi yang lain ya. Itu adalah ngitungnya ini. Jadi turunan itu adalah limit. Tapi bukan limit fungsi, limit ya yang seperti ini gitu ya. H-nya boleh diganti apa aja? Diganti T, 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 boleh diganti P, boleh. Kecuali diganti W, nggak boleh ya. W itu hanya teorema nilai antara aja boleh. Delta X itu boleh ini ya, H-nya diganti. Turunan merupakan sebuah limit dengan bentuk khusus. Udah, ini limit. Nah, kita lihat soal-soalnya. Ciluk bak aja ya, udah gampang ya. Ciluk bak gitu ya. Udah gampang. Ini sama dengan contoh barusan. Cari kemiringan garis singgung terhadap ini di titik 2,0. Jadi tak lain adalah turunan Y aksen di titik 2 ya. Nah, kita bisa ngitungnya Y aksen X dulu. Tapi nggak boleh pakai rumus. 2X min 2 itu belum boleh. Harus kayak tadi. Pakai limit, pakai definisinya ya. Pakai definisinya ini. Oke. Bisa juga langsung F aksen 2. Gitu ya. Kita lihat. Kalau saya tulis Y, bukan F di sini Y, fungsinya Y aksen 2 itu kan kemiringan ini. Sama dengan apa? Dari apa? F apa? Hah? Terus? Guyur. Guyur kakam. Oke. Y aksen 2. Y aksen 2 adalah limit Y2 tambah H min Y2 dibagi H. Masukkan ini ke fungsinya. Ini kuadrat dikurangi 2 kali ini. Ya. Dikurangi Y2, masukkan Y2, dikurung dulu. Plus minusnya suka salah. Y2 kita hitung 2 kuadrat min 2 kali 2. Oh, kebetulan ini 0 ya. Oke. Ini mah sederhanakan aja. Ini dikuadratkan. Sederhanakan. H-nya coret. Masukkan. Gitu ya. Cuma begitu saja. Oke. Lanjut. Nah. Soal nomor 2. Klik lagi aja ya. Atau ditulis aja. Takut nggak paham. Oke. Seekor bakteri berkembang. Maksudnya bukan membelah. Bukan tambah banyak. Tapi ngegedein. Ngegendutin. Berkembang dan beratnya setelah T jam sekian gitu. Satuan biasanya kalau udah seragam gak usah disebut lah. Kiannya asal semua gram, semua dalam waktunya jam gitu. Berapa laju perkembangannya pada saat T-nya sama dengan 2? Nah, kalau laju itu juga turunan ya. Lihat di video yang gerak sesaat gitu. Laju. Bedanya sama kecepatan. Kalau di fisika tuh kecepatan tuh vektor ya, ada arahnya. Kalau laju hanya besarnya aja. Nanti yang ikut semester 2 belajar vektor ya muncul lagi gitu. Nah, berapa laju perkembangannya pada saat ini? Pada saat 2 jam. Oke. Ini dulu, intuitif dulu. Saya mau jelasin intuitif. Laju perkembangannya. Laju perkembangan beratnya maksudnya. Jadi kan ini
laju di sini, laju perkembangan beratnya, berarti perubahan berat terhadap perubahan waktu ya. Nah, maka ini tak lain laju perkembangan berat itu pokoknya kalau ada laju-laju itu turunan. Oh ya, saya sebut dulu. Sebut fungsi beratnya BT itu ya, B fungsi waktu setengah T kuadrat ditambah 1 supaya kita bisa menyebut fungsinya. Itu adalah B aksen turunan saat T-nya 2. Udah sama aja dengan yang sebelumnya. B aksen 2 sama dengan limit H menuju 0 apa? B 2 tambah H min B2. Aduh, haram ya. Haram tuh B2. B1 haram. B2 haram. Oke ya. Ya. Biar aja setannya saya makan. Limit H mendekati 0. Masukkannya ke fungsinya. Setengah kali 2 tambah H kuadrat tambah 1 dikurangi B2-nya. Saya kurung dulu takut salah plus minusnya. Setengah kali 2 kuadrat tambah 1 dibagi H gitu ya. Udahlah, bawahnya hitung sendiri. Kuadratkan, nanti ada yang bisa dicoret, nanti H-nya juga bisa kecoret. Oke, soal yang ketiga. Coba, yang ini akan saya rinci kalau yang ini. Coba. Masa sepotong kawat emas 1 dimensi, jadi ada kawat emas gitu ya, 1 dimensi. Salah, kalau kawat emas warnanya harus kuning ya. Nggak ada kuning. Dan nanti nggak jelas. Ya udah, ini emas yang disepuh sama langit. Langit kan biru. Ya. Nah, emasnya 1 dimensi, emas yang panjangnya X. Sorry. Sebentar. Jangan panjang-panjang. Kalau panjangnya X gitu, maka masanya ini adalah masanya M aja ya. Sebagai fungsi dari X sama X pangkat 3. Jadi kalau kita punya panjangnya 10 cm, masanya 10 pangkat 3 gitu ya, gram. Nah, berapa rapat masanya pada posisi 3 cm dari ujung kirinya? Coba saya mau nanya dulu. Kalau saya punya kawat emasnya, katakan 10 cm. Lebih untung dikasih 1 cm yang di sini. Misalkan ini berapa? 8. Ini 7. Ini katakan 2. Ini 3. Lebih untung yang di kiri atau yang kanan kalau dikasih emas? Atau sama aja? Sama aja. Ini emas homogen nggak? Hah? Nah, kita hitung aja ya. Kalau dikasih emas yang di kiri ini ya, berapa masanya? Berarti masa sepanjang 3 dikurangi masa sepanjang 2 kan? 3 min M2 kan? Sama dengan M3 berapa? 9 kan? Oh, 27 malah. 27 dikurangi 8. Dapat 16 gram. Hah?
19 gram. Kalau yang di sini saya dapatnya berapa? Massa sebanyak 8 dikurangi massa sebanyak 7 kan? Ya. Jadi dapat yang M8 dikurangi M7 kan? 8 pangkat 3 dikurangi 7 pangkat 3, gitu kan? Coba kita hitung pakai kalkulator. Kalkulator di sini nggak bisa pangkat. Gimana ya? Pokoknya ini gede ya. Hah? 512. Hah? 343. Berapa tuh? Banyak. Hah? 169. Berarti lebih untung dapetin yang di kanan, yang di kiri. Yang di kiri. Bawahnya ringan, dikantongin. Kalau berat-berat gini, nanti kantongnya bolong. Untung yang di kanan ya. Nah, berarti si kawat ini tidak homogen ya. Tidak sama ya. Kalau tidak homogen di masalah matematik atau fisika tuh bikin susah. Ya bikin susah. Sama manusia juga ya. Kalau homo bikin susah ya. Hah? Kalau kawat juga bikin susah ngitungnya. Kenapa? Kalau homogen kerapatan massanya di setiap titik sama. Ini enggak. Berarti makin ke kanan makin padat ya. Oke. Nah ditanya rapat massanya di posisi 3. Karena rapat massanya beda-beda. Di posisi 3 berapa? Kalau di posisi 7 pasti lebih rapat. Rapat massanya lebih gede. Karena lebih padat, lebih berat. Nah, lihatnya gini. Kita lihat gini sekarang. Kalau yang baca video bakal paham. Ini berapa aja, nggak harus 10. Pokoknya saya mau ngelihat di 3. Kayak fungsi mencari turunan di 3. Caranya gini. Kita lihat 3 sama 3 ditambah delta X. Apa aja, mau delta X tambah P, tambah apa, ini notasinya apa aja. Rapat massa rata-rata, kalau yang lihat video, lihat kecepatan rata-rata itu ya. Antara X sama dengan 3 sampai X sama dengan 3 tambah delta X adalah rapat massa rata-rata. Saya sebut aja apa? Rho rata-rata itu ya. Rapat massa biasanya pakai rho. Itu adalah tinggal kalau rata-rata itu rapat massa tuh apa bagi apa sih? Volume dari mana ini? Satu dimensi. Massa dibagi panjang ya. Nah, rapat massa rata-rata tuh tinggal massa seluruhnya yang kita lihat ini potongan di ini, potongan di situ. Massanya dibagi panjangnya. Jadi seolah dianggap kayak homogen kalau rata-rata tuh. Jadi adalah tadi fungsinya apa ya? Fungsinya M ya. M beneran M itu mah M merah gitu mah M bulanan. M 3 ditambah delta X minus M3. Ini tak lain adalah apa? Massa yang merah kan? Massa di sana sini kan M3 tambah delta X. Yang ini M3 dikurangi berarti yang merah aja. Dibagi panjangnya. Kenapa dibagi panjangnya? Karena tadi massanya, massa yang merah aja dibagi panjang. Itu rapat massa ya. Rata-rata. Nah, sekarang saya pengennya di 3 saja. Pengen rapat massa bukan rata-rata. Kalau rata-rata antara ini dengan ini. Nah, itu massanya dibagi panjangnya. Sekarang saya pengennya di 3 aja. Jadi rapat massa di
X sama dengan 3, sebut sebagai raw ya, nggak pakai rata-rata. Nah, saya ngitungnya sama dengan ini, tapi delta X-nya tuh 0. Jadi seolah ngitung di X sama dengan 3 sampai X sama dengan 3 juga. Jadi rapat massa di situ, di 3 kan. Tapi kan nggak bisa ini. M3 dikurangi M3, 0 dibagi 0. Coret 0-nya jadi 1 gitu ya. Nggak boleh. Nah, maka pakai limit. Limit delta X-nya menuju 0. Tak lain ini adalah turunan. Definisi turunan. Dibagi delta X. Kayak tadi, limit H menuju 0, M3 tambah H min M3 bagi H. Itu turunan gitu ya. Jadi masalah fisiknya beda sekali. Ini urusan emas, tadi urusan garis singgung, urusan berat bakteri. Tapi rumusannya sama aja kayak gini, ini turunan nih. Tapi kita belum boleh pakai rumus turunan. 3x kuadrat gitu, nggak boleh. Harus dihitung pakai ini. Ya udah, hitung kayak tadi lagi aja. Ini menjadi 3 ditambah delta X pangkat 3. Dari mana itu? Dari rumus massa tadi di atas. Massanya ini. Nah. Min 3 pangkat 3 gitu kan? Hitung dalam hati, coba berapa hasilnya? Masih susah, hitung sekali lagi. 27 tambah apa? Aduh, saya lupa. Apa? 27 delta X ya? Hah? Ditambah 9 delta X kuadrat ya? Delta X pangkat 3 min 27. Nanti pasti bisa dicoretin itunya. Sehingga nggak berbentuk bilangan per 0. Nggak, pasti ada rapat massanya. Hitung dalam hati jadi berapa hasilnya? Berapa hasilnya? 27. Karena ini nanti 9 delta X 0. Delta X kuadrat 0. Ini dibagi tinggal 27. Begitu. Paham ya? Oke, lanjut dulu. Kita lewat dulu pertanyaan si sesat. Nah, notasi-notasinya untuk turunan. Bisa gini, ini perjanjian aja ya. Jangan ditanya kenapa gini gitu ke saya. Nanti saya harus tanya dosen saya. Dia tanya lagi dosen ini. Dia tanya lagi udah sampai akhirat gitu ya. Tapi yang ini ada alasannya. Ya, nanti bentar di bawah alasannya kenapa notasinya ini. Ada notasinya gini. Ya, X-nya indeks. Ini artinya F diturunkan. F diturunkan ke X. Kadang-kadang orang malas X-nya nggak ditulis. Kalau variabelnya jelas X atau jelas T, yang nulis aja gini. Lebih bagus ini, jadi turunan ke X. Perjanjian aja ya itu. Nah, coba kita lihat lagi. Definisi turunan yang pertama yang di depan tadi adalah ini. Jadi gambarannya gini. Ini ada titik X. Kemudian untuk menentukan kemiringan garis singgung di sini, saya pilih titik X tambah H. Sebenarnya di kiri kanannya. 2 harusnya ya. Kiri dan kanan. Tapi hanya digambar yang kanannya aja. X tambah H. Kemudian yang atas ini apa? Fx tambah H. Berarti nilai fungsi di sini. Sekian tinggi ini. Fx itu di X tingginya sekian. Kalau dikurangi adalah yang atas ini dikurangi yang bawah ini. Berarti tinggi ini nih. Yang putus-putus. H-nya itu ini. X tambah H dikurangi X. Jadi H-nya tuh ini. Jadi beda Y dibagi beda X.
Tetapi supaya dia jadi kemiringan garis singgung, titik ini kita gerakkan sampai berimpit. Kalau berimpit, ngitungnya udah nggak bisa gini lagi, harus dilimitkan. H mendekati 0 gitu ya. Ada juga notasinya gini. Ini menamakannya X, mau ngitung garis singgung di X. Yang kanannya, sebenarnya kiri kanannya, ini saya namakan titik T. Ya, yang tadi X tambah H jadi T. Sehingga ini berubah menjadi limit ini, titik T-nya menuju X. T menuju X, sama aja dengan H menuju 0 kan ya. H menuju 0 berarti titik ini menuju sini. Ini T menuju X. Fx tambah H berarti di sini Ft. Min Fx sama ininya mah. Dibagi T kurang X. Jadi kadang-kadang pakai bentuk ini, kadang-kadang bentuk ini sama aja. Nggak ada yang lebih gampang, nggak ada yang lebih susah. Ya, jadi turunan bisa gini. Kemudian ini ada orang aneh, namanya aja susah ya. Leibniz, bacanya Leibniz katanya. Ya pasti orang-orang daras itulah, Jerman, Austria atau apa. Oke. Nah, Leibniz menotasikan beda Y-nya delta Y, beda X-nya delta X. Jadi turunan lain adalah, ini nggak pakai kurung tutup, delta Y bagi delta X, limitnya disebut dy dx gitu ya. Sebenarnya awalnya dy dx itu bukan pembagian, meskipun di limit ini pembagian ya, delta Y bagi delta X. Tapi nanti di belakang juga ini jadi pembagian, udahlah, nggak usah dipusingin. Pokoknya dy dx gitu ya. Jadi kenapa ada notasi ini, itu ada intuitifnya. Jadi kalau itu berubah juga pakai dy, berarti bisa jadi dy per dt itu juga bisa. Bisa kalau variabelnya set. Jadi kalau y nama fungsinya, kalau x itu nama variabelnya. Kan kalau kecepatan nanti kalau jarak tempuh s, kecepatannya ds dt. Oke. Hubungan turunan dengan kekontinuan. Nggak mau membuktikan saya ya. Kapok saya habis waktu membuktikan. Bila sebuah fungsi punya turunan di C, ingat-ingat ini punya turunan, maka dia kontinu. Gitu ya. Punya turunan pasti kontinu. Buktikan, percaya saja sama si Warsoma gitu ya. Ini benar gitu ya. Dijamin. Nah, kita kalau punya hubungan implikasi gini, jika P maka Q yang setara dengan itu apa? Tahu nggak? Biasa makan udah. Jika ini nggak usah pakai jika ya, kalau jika ininya tulis maka, kalau pakai panah nulisnya gitu, tapi artinya jika P maka Q. Bukan min, ini cacing kan ya, kayak takingga ya. Tidak Q maka tidak P gitu ya. Ini ekuivalen dua ini. Jadi kalau nggak kontinu pasti nggak punya turunan. Gitu ya. Kalau kontinu gimana? Hah? Kalau punya turunan dia kontinu fungsinya di titik C. Kalau nggak kontinu pasti nggak punya turunan. Itu ekuivalen. Kalau F-nya sekarang kontinu, turunannya belum tentu ada ya. Jangan keliru. Oke, sebentar. Ini hapus dulu. Nah, bila kontinu, apakah turunannya ada? Kita lihat ke contoh berikut. Coba kita lihat. Fx sama dengan mutlak X. Jelas gitu ya. F
kontinu di X sama 0 ya. Kadang-kadang nulisnya kontinu di 0 itu. Kenapa? Ada teoremanya dulu yang polinom kontinu seluruh bilangan real. Polinom bagi polinom kontinu di seluruh darah definisinya. Jadi yang bawahnya 0 enggak. Mutlak X kontinu. Dan kita ingat grafiknya kalau mutlak X gimana grafiknya? Hah? Mutlak X grafiknya kayak ini, ya. Ada senjata ini juga pelurunya juga ada. Hah? Lengkap atuh mah saya pelurunya ketinggalan di rumah. Wah, celaka. Ada ini pelurunya. Sukro. Buat nembak dia nanti. Lihat begini aja udah takut ya. Oke ya. Nah, sekarang continue fungsinya. Sekarang saya mau lihat turunannya. Saya mau ngitung F aksen 0 berapa ya? Kenapa tanda tanya teh jadi gitu? Oke. Nah, kita lihat. F aksen 0 sama dengan apa? Limit H mendekati 0 apa? F0 tambah H min F0 itu ya. Sama dengan limit H mendekati 0, F0 tambah H ya, FH betul? Min F0 dibagi H. Sama dengan limit H mendekati 0, FH adalah mutlak H, betul? Kan Fx-nya mutlak X itu yang nyumput ini. Fx mutlak X, FH ya mutlak H. F0 berapa? Betul-betul di 0 hitungnya. 0 ya. Gitu? Berapa itu limitnya? Kemarin ini udah pernah. Lupa. Nanti dikeluarin di kuis, lupa. Kita hitung lagi. Kita buka mutlaknya. Mutlak H itu, atau pakai garis bilangan aja. Di 0, ini tanda dari H ya. Tanda dari yang di dalam mutlaknya. Si negatif tuh. Jadi saya harus ngitung sorry. Maunya aturannya di sini pakai aturan. Oh enggak benar, tandanya mah negatif kan tanda. Jadi yang di sini mutlak H itu sama dengan min H ya. Harus diminkan supaya positif. Yang di sini mutlak H itu sama dengan H aja. Jadi beda aturannya di kiri kanan. Kepaksa dihitung pakai limit kiri kanan. Nah, kalau turunan kiri, ini limit H mendekati 0 kiri, itu notasinya ini turunan kiri. Ya, di bawah minusnya. Adalah apa? Mutlak H dibagi H sama dengan limit H mendekati 0 dari kiri, mutlak H menjadi min H kan? Sama dengan coret ya, ini bisa dicoret. Limit kanannya, turunan kanannya, ya dihitung sebagai limit kanan, mutlak H dibagi H, gitu ya. Jadi bertahap, tulis dulu fungsinya, baru dibuka jadi apa, gitu. Langsung H per H kan? 1. Jadi limit H mendekati 0 mutlak H per H tidak ada ya. Atau F aksen 0 ini kan ini tidak ada. Jadi kita lihat dia continue harga mutlak tuh, tapi nggak punya turunan di 0. Gitu ya. Kok aneh ya? Coba kita lihat grafiknya. Mutlak tuh kan, coba ganti warna. Mutlak itu kan gitu ya.
Di 0 ada garis singgungnya nggak? Ada ya ini ya? Hah? Ada ya? Sumbu X ya? Kok turunannya nggak ada? Kalau sumbu X kan turunannya 0 kan, mendatar. Apakah garis singgungnya sumbu X? Bukan. Ini bukan garis singgungnya. Karena yang ini juga nyinggung. Ini juga nyinggung. Ini juga singgung. Pokoknya yang cewek-cewek jagoan. Banyak tersinggung kalau cewek soalnya. Tuh. Jadi garis singgungnya bukan sumbu X. Kalau dilihat bisa banyak yang menyinggung. Nah kalau nggak tunggal, garis singgungnya nggak ada. Turunannya nggak ada ya. Nah lo nggak punya turunan. Belum lagi ya. Khotbahnya kemana-mana. Oke. Ini tadi udah mutlak X nggak punya turunan. Kalian bisa klik lagi kalau lupa jawabannya. F continue di C tidak menjamin turunannya ada. Kalau continue turunannya nggak tahu. Ya. Kalau nggak continue pasti turunannya nggak ada. Kalau turunannya ada dulu pasti continue. Nah, oke ini yang tadi udah. Kalau tidak continue pasti turunannya tidak ada. Nah, coba amati grafik ini. Di A, dia punya turunan nggak? Hah? Di titik. Garis singgungnya mana? Ini, di sini. Hah? Ini si hitam gini-gini, yang lain gini-gini. Gimana sih? Di titik A, pakai yang tadi. Hah? Tidak continue, tidak punya turunan. Ini enggak continue aja udah enggak. Boro-boro punya turunan gitu ya. Di titik B. Nah, ini ngikuti yang mutlak. Kalau terjadi yang tajam-tajam, enggak punya garis singgung. Jangan dibayangkan garis singgungnya adalah yang ini, bukan. Ya, bisa ini juga semua nyinggung tuh. Enggak tunggal, padahal limit ya. Jadi garis singgungnya enggak ada. Yang tajam-tajam itu enggak ada. Di titik C, di titik E, nggak continue, nggak punya turunan. Di titik C, punya turunan ya. Ya continue, tapi continue nggak menjamin punya turunan. Ini, tapi punya turunan ya. Ini punya turunan juga. Jadi yang nggak punya turunan tuh yang nggak continue atau yang tajam-tajam kalau di grafik. Yang kayak kaki fraksi skala. Hah? Yang apa? Yang penting kan kanti drastis skala sampai equasinya nggak bisa kayak aham. Drastisnya yang gimana? Drastisnya. Karena kalau kayak itu kalau misalnya awalnya dia tuh diagram X kan langsung di. Enggak, pokoknya tajam itu kalau kita zoom, di zoom terus ya tetap aja tajam. Kalau yang nggak tajam itu kalau di zoom terus akan kelihatan kayak garis lurus. Ini kalau di zoom terus, pokoknya garis lurus. Enggak tajam. Jadi kalau tajam banget pun, tapi kalau misalnya ada sedikit derajat kemiringan, masih. Ya. Tadi tajam berarti ada garis singgungnya kan, Pak? Ini enggak ada garis singgungnya. Enggak punya turunan. Bisa continue, bisa enggak. Makanya pacaran dulu. Nanti nikah, punya anak, punya turunan, paham ini. Lanjut. Nah, ini ada beberapa rumus turunan. Lain kali boleh dipakai kalau udah ini dibuktikan. Tapi saya nggak akan buktikan. Satu aja saya buktikan, ini aja. Karena ini tinggal klik, enak. Kalau yang ini jangan tanya saya, nggak bisa diklik. Nggak, yang ini malah lebih gampang daripada yang ini. Ya. Oke, saya buktikan satu aja. Kalau membuktikan ini, nanti lihat aja satu ini berapa menit.
Nanti kali 15, kalau ini kita kerjakan 7 menit, wah udah 105 menit nanti kalau semua dibuktikan. Kita buktikan ini ya. Supaya rada belajar lah bahwa rumusnya itu nggak turun dari langit gitu ya. Beda dengan kitab suci ya, turun dari langit. Ini enggak. Ini dibuat oleh manusia-manusia. Turunan dari X pangkat N adalah ini. Bukti. Buktinya. Nah, saya sebut fx ya supaya bisa nyebut fungsinya. X pangkat N. Kita akan cari f aksen X ya kan? Ini kan sama aja dengan f aksen dari X pangkat N. Ya udahlah. F aksen X dari X pangkat N. Kalau pakai notasi gini enak, nggak usah nyebut ininya langsung turunan dari ini. Tapi saya pakai F. Gitu ya. Kita lihat f aksen X sama dengan limit H mendekati 0 kan belum punya rumus. Jadi harus pakai ini dulu. Fx tambah H min Fx dibagi H. Gitu kan? Limit H mendekati 0. Apa ini? X ditambah H pangkat N min X pangkat N. Gitu kan? Hitung. Terbuktilah. Hah? Enak aja ya. Oke. Ini kita buka. Kalian tahu nggak ya? Yang dinamakan binomium Newton atau segitiga Pascal. Nah, ini kombinasi nih. Nanti kombinasinya jelaskan belakangan. Kombinasi N0 X pangkat N, H pangkat 0. Tambah kombinasi N1, X pangkat ini dikurangi 1, H pangkat 1. Tambah Cn2, X pangkat N-2, H pangkat 2. Tambah titik-titik sampai CNN, sampai di Amerika. CNN enggak, di Indonesia juga ada. Yang wartawannya dipecat jadi wartawan istana itu ya. Gara-gara nanyain MBG. Aduh, ngomong ini lagi dipecat juga bisa-bisa. X pangkat N kurang N jadi 0 ya. H-nya naik 1 jadi sampai N. Dikurangi yang terakhir tuh X pangkat N. Ini yang suku ini ya. Dibagi H. Gitu. Nah, saya jelaskan dulu kombinasi. Rumus kombinasi. Yang pertama, 0 faktorial itu didefinisikan 1. Ya, sama dengan 1 faktorial. Sama dengan 1 faktorial. Nah, C, A, B, tentunya bulat semua. Itu artinya adalah apa? Itu ya. Contoh C apa? 10 0. Jadi berapa? Sama dengan 1. C 1003 berapa? Hah? Susah yang hitungnya? Enggak. 1000 faktorial dibagi 997 faktorial tinggal 1000 kali 999 998 ya. Per 3 faktorial. Ya pokoknya menghitungnya begitulah. Kita nggak akan detail-detail ngitung yang efisien.
Jadi ini limit H mendekati 0, Cn 0. N faktorial dibagi N faktorial kali 0 faktorial kan? Jadi 1 kan? H pangkat 0, 1 ya. Cn 1. Ada yang bilang N. Masukkannya ke sini ya. Coba kita hitung Cn 1. N faktorial dibagi N min 1 faktorial kali 1 faktorial. Ini N faktorial bagi N min 1 faktorial tinggal N ya. H pangkat 1. H pangkat 1 H aja gitu ya. Ini susah. Biarin aja gitu. Tambah titik-titik ditambah CNN berapa? Masukin ke rumus atas CNN. A dan B-nya sama. Ini 0 faktorial. Ini NN dua-duanya. 1 ya. X pangkat 0, 1. Gitu? Coret yang ini. Ini coret ya. Kemudian ini ada H kuadrat, H pangkat 3, H pangkat sampai H pangkat N. Bisa dicoret juga. Sehingga menjadi limit H mendekati 0 apa? N X pangkat N min 1. H-nya habis ya. H-nya habis. Ini tinggal H pangkat 1, H pangkat dan seterusnya. Apa ini? Belum, limitnya belum dihitung. Cn2 N min 2 tinggal H aja ya. H kuadrat dibagi H tinggal H. Titik-titik sampai H pangkat N min 1. Udah nggak dibagi ya. Oke, ini semua 0 ya. Ada H-nya. 0. Tinggal N X pangkat N min 1. Terbukti. Ini kan. Turunan dari ini adalah ini. Itu untuk latihan aja. Oke, ini rumus-rumus nggak saya bacakan satu-satu ya. Mengingatnya ngerjakan soal. Kalau diapalin kayak puisi mah turunan cos, min, sin, tangen, sekan, kuadrat apa. Sejam lagi juga udah lupa gitu ya. Ngerjakan soal yang banyak. Oke. Soal-soal. Nah, sekarang boleh pakai rumus tadi. Jadi saya pakai ciluk, itu ya. Kalau yang gampang ya. Ciluk, allow. Di allow ya. Tentukan teman-teman, pakai rumus pembagian. Kan udah ada tadi ya. Rumus pembagian udah ada ini. Ini. Jadi apa? Turunan atas kali bawah dikurangi atas tetap kali turunan bawah dibagi bawah kuadrat. Ngomong apa cina ya? Ini. Turunan atas 2x min 1. Udah pakai rumus turunan. Karena tadi x pangkat n kan udah tahu. X kuadrat ya 2x. X pangkat 1 ya 1 ya. Nah, ini. Kali bawah dikurangi yang ini tetap kali turunan yang bawah dibagi bawah kuadrat. Udah selesai. Kalau mau disederhanakan sih boleh. Percaya aja. Kalau disederhanakan jadi ini. Ya ini dikaliin dulu satu-satu baru dapat ini. Nggak mau, biar aja gitu capek. Ini difaktorkan lagi ya. Bisa. Sudah?
Ya. Kapan kita pakai rumus sebagai menuju x besar. Kalau di soalnya tentukan turunan dari ini menggunakan definisi turunan. Atau kalau ini nanti fungsinya pecah-pecah di perbatasan harus pakai itu. Kalau nggak disyaratkan apa-apa, udah pakai aja. Lanjut ya. Cilok, gitu ya. Tuh lihat, ini saya bikin tahun 2010 solusinya. Enak, udah 15 tahun dipakai. Oke, ini cari persamaan garis singgung terhadap fungsi ini di titik ini. Nah, titik yang dilalui garis singgung atau titik singgung namanya udah diketahui. Garisnya melalui titik 1,5. Kita periksa dulu 1,5 tuh di fungsi ini enggak? Di grafik fungsi enggak? Nanti jangan-jangan grafiknya ini ditanya garis singgung, garis singgungnya enggak kena ke fungsinya. Kita periksa dulu ya. Periksa, gambar nggak usah dihitung aja. Kita periksa kalau X-nya 1, nilai fungsinya Y-nya adalah F1,5. Berarti titiknya terletak di grafik. Nggak usah digambar ya. Saat ini kita belum bisa ngegambarnya. Jadi, kita perlu sekarang kemiringannya ya. Betul? Kan udah tahu titik yang dilalui garis. Untuk bikin persamaan garisnya, perlu kemiringannya. Kemiringannya adalah F aksen di 1, betul? Jadi saya hitung dulu F aksennya. Jangan pakai limit H menuju 0, F1 tambah H min F1 bagi H. Langsung aja kan udah ada rumusnya. Cari turunannya dulu. Boleh kan udah dilewat halaman ini tadi. Ngapain ada halaman ini kalau nggak boleh? Kayak orang gila aja. Hah? Langsung ini saya langsung. Nggak muter-muter dulu itu. Muter. Pusing jatuh. Nah aja. Oke. Nah, setelah dihitung turunannya, kalau di ujian kalian tidak boleh nih pakai warna merah, tidak boleh nulis masukkan X-nya 1. Jadi min 2 kali 1 dibagi 1 kuadrat ditambah 1 sama dengan sekian, dipotong itu 10%, 20% kali. Kenapa? Karena yang ini itu adalah turunan di semua X. Kita mau ngitung turunan di 1. Ini turunan di X sama turunan di 1 ya beda dong. Jadi tulis ulang, jangan malas. Tulis ulang turunan di 1, baru masukin ininya 1. Ya? Ingat gak? Si Bando kalau ngobrol, Bando. Tuh lihat saking asiknya. Ingat-ingat, ini turunan di semua X. Kita mau ngitung turunan di 1. Jangan dimasukkan di sini sama dengan X-nya 1 dimasukkan. Tulis ulang turunan di 1, ganti ininya dengan 1 gitu ya. Nah, turunannya udah ada, ini kemiringan garis singgung, udahlah persamaan garis singgungnya tinggal Y min Y1. Ini mata kenapa nangis ya? Hah? Akan dapat undian dari BNI gitu. Y min ini sama dengan kemiringan X kurangi 1. Udah paham ya? Aduh, saya pengen sampai nomor 4 nih. Itu aja jawabannya. Oke? Ini juga gampang, langsung klik aja. Kalau yang agak susah saya tulis. Tentukan semua titik pada grafik ini yang kemiringan garis singgungnya min 1. Jadi tinggal diapakan?
diturunin sama dengan 1 gitu ya. Tinggal ya aksennya sekian, dibuat ya aksennya sama dengan min 1, berapa X-nya gitu kan. Hitung. X-nya 0 dan min 2, ada 2. Nah, kalau titik kan di bidang tuh harus dihitung Y-nya juga. X-nya 0, Y-nya berapa? Masukkan ke sini ya. Kalau X-nya 0, nilai fungsinya 0. Jadi di grafik 0,0, X-nya min 2, masukkan ke min 2 sini. Karena ditanya titik pada grafik. Jadi jangan X-nya aja. Kalau hanya sampai X-nya aja ya nilai 9 lah. Dipotong 10% ini. Ini angkanya dapat dari memasukkan ke nilai fungsi. Udah? Gampang ya? Nomor 4. Sama aja dengan nomor 2 ya. Nomor 4 bisa dilewat, betul? Siap. Enak aja. Beda atuh, masa saya ngasih contoh yang coraknya persis sama 2. Kayak orang gila aja. Kita lihat 2,5 di grafik nggak? Enggak ya. Ini parabola membuka ke bawah ya. Oke, kita buka aja karena waktunya mepet. Sebenarnya ini rada susah harusnya ditulis, tapi karena waktunya mepet. Apakah soal ini setipe dengan 2 soal sebelumnya? Beda, udah tadi. Nah, kita lihat. Ini grafiknya kalian bisa lah ya. Parabola, tentukan titik 0,0-nya, potong sumbu X, puncaknya. Nah, untuk X sama dengan 2, nilai Y-nya 4. Jadi titik ini di luar grafik. Ini P-nya. X-nya 2, di sini Y-nya 4. Padahal ini dikasih titiknya di luar. Nah, ditanya persamaan garis singgungnya. Jadi garisnya, singgungnya kalau dilihat dari gambar ada 2 ya. Yang ke sini nyinggung, ini ke sini nyinggung kan? Kita cari 1 aja, nanti otomatis dapat 2 kalau memang ada 2. Tapi kemiringan garis singgungnya tidak sama dengan F aksen 2 ya. Ini kalau di grafik 2,4 di sini, ini 2,4 nih. 2, kalau ditanya persamaan garis singgung di sini, memang kemiringannya F aksen 2. Tapi yang sekarang titiknya di luar, bukan F aksen 2. Berapa? F aksen ini 4, ini 5. F aksen 5 gitu. Oh, ngaco aja. Jadi harus dicari dulu titik singgungnya sekarang. Ya, gimana dapat titik singgungnya? Belum tahu, kasih aja notasi titik singgungnya titik Q gitu. Ya. Koordinatnya AB belum tahu kita. Kalau ini titiknya udah tahu, udah persamaan garis singgungnya dapat kan? P kan tadi diketahui 25. Kalau AB bisa dihitung, beres. Gimana mendapatkan AB? Kemiringan garis PQ berapa? Hah? Masa turunan Q mah titik, masa diturun-turunin Q? Hah? Beda Y bagi beda X kan? Turunan diketahui 2 titik, kemiringannya adalah 5 min B dibagi 2 min A. Boleh dibolak-balik, B min 5 dibagi A min 2 kan? Enggak, ngikuti ini dulu urutannya. Nah. Oke, kalau gitu ditulis sampai sini. Aduh, udah 39. Nggak apa-apa lah. Karena alurnya beda dengan yang solusi di situ. Kemiringan garis singgung
yaitu garis peki ya, saya kasih gini, peki itu. Sebutlah M sama dengan B min berapa tadi? A min 2 kan? Nah, sekarang gimana mendapatkan AB-nya? Ya nggak bisa dari situ kan? Di lain pihak, M juga sama dengan F aksen di titik A, betul? Turunan di titik singgung. Ini tadi kita masih mencari AB-nya, belum tahu. Ini sih tadi 2,5. Nah, saya cari dulu F aksen X apa? Fungsinya kan ada 4 min 2X ya. Jadi dari sini M sama dengan 4 min 2A. Betul? Harus sama ini, betul? Dapatlah saya 4 min 2A sama dengan B min 5 per A min 2. Bisa dapat nggak AB-nya? Nggak bisa. Satu persamaan dengan dua bilangan nggak diketahui, ya nggak bisa. Dapat dari mana? Persamaan yang mana? Fungsi awal. Nah, kita lihat AB di grafik fx apa tadi? Fx ya? Lupa. 4x min x kuadrat. Artinya kalau x-nya A, y-nya B, betul? Gitu? Jadi B-nya bisa dieliminasi di sini. 4 min 2A sama dengan 4A min A kuadrat min 5 per A min 2, betul? Nah, satu persamaan dengan satu bilangan nggak diketahui, bisa didapat A-nya. Kali silang. Aduh, udah jam segini. Kita buka dari sini aja ngitungnya ya. Ceritanya gitu. Nah, ini dari sini sama dengan mana tadi? Pokoknya saya udah sampai sini barusan ya. Tuh enggak? Udah sampai sini 4 min 2A sama dengan ini. Selanjutnya saya mau pakai ini biar cepat. Kali silang boleh ya kalau persamaan. Dihitung A-nya ketemu 2. Ada 2 titik di sini dan di sini. Ini titik singgungnya berarti A1-nya 1, cari Y-nya, B-nya. B-nya dicari dari sini. Dapat? Udah, persamaan garisnya yang melalui P dan Q1 dan P Q2 ada 2 garis singgung. Mappingannya bisa. Selesai. Nanti dilihat lagi kalau kecepatan, nanti ditanyakan berikutnya.